perhatian ya. Mari kita belajar sejarah. Salam jas merah. Kali ini kita akan pelajari sejarah tentang respon negara di dunia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana respon negara-negara internasional? Yuk kita lihat. Nah, ini ada tabel ya. Nih, ada yang mendukung dan menolak ya. Untuk yang mendukung di sini ada Mesir, India, Australia, Palestina, dan Vatikan. Nah, sebenarnya ada banyak, tapi kita pelajari yang ini aja. Untuk yang lainnya bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Untuk yang menolak ya jelas, siapa lagi kalau bukan Belanda. Bagaimana mereka cara mendukungnya, latar belakangnya, kok bisa mendukung ya? Yuk kita lihat. Pertama adalah Mesir. Latar belakangnya karena bersamaan banyak yang beragama Islam. Di sini saya tidak menyebut mayoritas ya, tidak menyebut mayoritas karena kata mayoritas itu cenderung diskriminasi gitu ya. Kata non, mayoritas, minoritas itu diskriminasi. Lebih baik saya menyebutkan banyak yang Islam itu aja ya. Di Indonesia banyak orang yang beragama Islam, di Mesir sama. Senasib. Kenapa senasib? Karena juga sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Bedanya kalau Mesir itu yang jajah Inggris ya. Terus berikutnya ini. Pernah nonton film Ayat-Ayat Cinta? Di sana kan ceritanya tentang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir. Nah, ternyata di sana banyak. Di dunia nyata banyak mahasiswa yang kuliah di Mesir. Di Universitas Al-Azhar di Kairo, itu adalah universitas tertua di dunia. Ya. Ada yang pengen kuliah di sana, dapat beasiswa di sana, ya, belajar yang rajinnya. Bentuk dukungannya. Nah, bentuk dukungannya ini. Pada tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Kemudian secara de jure dengan didirikannya kedutaan besar Indonesia di Mesir. Tapi ya de facto itu ya secara menyatakan bahwa mengakui kemerdekaan. Kalau secara de jure-nya mendirikan kedubes itu ya, kedutaan besar. Terus berikutnya mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Liga Arab itu apa sih? Bukan liga sepak bola ya, bukan. Jadi Liga Arab itu adalah ya, perkumpulan negara-negara di semenanjung Arab ya, Timur Tengah itu ya. Nah, seperti Mesir, Arab, dan lain-lain ya, ada banyak. Ya, kayak kalau Indonesia itu ASEAN, jadi ini Liga Arab ini regional sana ya, regional daerah semenanjung Arab Timur Tengah ya. Kemudian yang berikutnya adalah buruh-buruh di Mesir melakukan boikot terhadap kapal-kapal Belanda ya, yang singgah di pelabuhan Port Said dan melewati terusan Suez. Nah, melakukan boikot. Jadi buruh-buruh di sana itu kompak ya. Ada kapal Belanda diboikot. Oke. Kalau diboikot di pelabuhan nggak usah lihat pelabuhan, langsung aja. Nah, tapi kalau di terusan Suez, nah ini kan tahu nggak terusan Suez? Itu yang membangun adalah Ferdinand de Lesseps ya, bukan de Lesseps ya. Biasanya buat guyonan ya dulu. Ferdinand de Lesseps, nah, bukan de Lesseps. Itu gini. Sebenarnya dari Eropa mau ke Asia ya, kalau mau lewat kapal itu aslinya muter. Nah, jauh nggak? Ya, sangat jauh. Tapi berkat adanya terusan Suez,
di Mesir ini dipotong, digali. Biar apa? Biar kapal-kapal bisa lewat. Nah ini terusan Suez ini namanya. Jadi bisa melewati terusan, ya. Tapi kalau di boikot, dan nanti kapalnya gimana? Kapalnya akhirnya nggak bisa lewat sini, muter jauh. Nah inilah yang buat Mesir kaya ya. Udah terusan Suez. Berikutnya, nah ada India. Nah India, latar belakangnya adalah Indonesia ternyata pernah menyumbang 500.000 ton beras kepada India. Wah hebat ya. Wah berasnya banyak ya. Ini sebenarnya pada saat itu Indonesia baru merdeka, rakyat banyak yang protes loh. Beneran banyak yang protes. Bahkan politisi lawannya Soekarno atau oposisi memprotes ini. Loh, kenapa Indonesia ini lagi krisis ekonomi? Kenapa kok sampai menyumbang beras ke India ini? Kehebatan Indonesia ya ini. Walaupun krisis ekonomi, tapi masih bisa membantu terhadap sesama ya. Karena waktu itu India sedang krisis pangan. Nah Indonesia kan waktu itu lahannya subur, banyak tanah kosong, sawahnya banyak. Sekarang sawahnya sudah jadi perumahan, jadi pabrik, jadi jalan tol itu ya. Jadi karena kebaikan Indonesia di masa lalu, sebelumnya akhirnya dibalas ya. Dibalaskan ini. India membawa permasalahan agresi militer Belanda ke-1 dan 2 ke Dewan Keamanan PBB. Bahas di sana. Kemudian ada mengadakan konvensi Interasia ya. Jadi Indonesia juga ikut waktu itu konvensi Interasia. Ya dia di New Delhi ya. New Delhi itu di India ya, salah satu kota besar di India ya. Yang membahas tentang Indonesia itu supaya aman ya, keamanan Indonesia, kemerdekaan. Tidak cuma Indonesia saja ya, negara-negara di Asia juga ya, agar terbebas dari penjajahan. Karena waktu itu banyak negara di Asia yang masih dijajah ya. Berikutnya adalah Australia. Nah, karena ini latar belakangnya adalah berikutnya ini ya. Australia itu ada kedekatan geografis. Nah, jelas ya. Ini negara Indonesia, ini negara Australia ya, karena dekat. Jadi tetangga itu harus saling membantu ya. Bagaimana bentuk dukungannya? Nah. Ini ada peristiwa The Black Armada. Nah, ini salah satu foto peristiwa Black Armada. Jadi orang-orang Australia itu warganya banyak yang demo ya, banyak yang demo supaya Belanda itu segera menghentikan agresi militernya ya. Saling support ini. Ada orang Australia dan orang Indonesia ya. Ada bendera Indonesia di sini. Terus berikutnya, Australia memfasilitasi tawanan perang Belanda asal Indonesia ya. Kurang lebih 1400. Masih ingat film Soekarno kemarin yang tahun ajaran lalu kita nobar itu? Di sana kan diceritakan bahwa waktu Jepang mau tiba di Indonesia, waktu Indonesia masih dijajah Belanda, itu kan Soekarno dan keluarganya mau diasingkan ke mana? Ke Australia. Nah, karena Australia dan Belanda itu masih sekutu. Tapi kalau ini enggak. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir ini mereka sudah enggak sekutu lagi. Kemudian menjadi wakil Indonesia dalam KTN ya, yang diwakili oleh Richard Kirby. Konferensi 3 negara. Itu ya video sebelumnya ya itu ya. Bisa dilihat di video sebelumnya. Berikutnya
Ada Palestina. Nah, Palestina ini pada saat Indonesia belum merdeka loh ya. 6 September 1944 mengucapkan selamat pada Indonesia, selamat merdeka. Dan disiarkan di radio Berlin berbahasa Arab. Jadi radionya nggak cuma di Palestina aja, yaitu mengudara di Timur Tengah ya, karena berbahasa Arab di Berlin. Ini radio Jerman ini. Jadi Syekh Muhammad Amin Al-Husseini, dia adalah pemimpinnya Palestina ya, bukan presiden ya, pemimpin, seorang mufti besar di sana, mengucapkan selamat pada Indonesia kemerdekaannya. Loh, kenapa kok pada tanggal dan tahun sekian? Kan waktu itu masih ingat, Jepang memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia di tahun ini 44. Nah itu ya, padahal baru janji sudah dikasih selamat. Berikutnya ada Vatikan, negara terkecil di dunia ya. Jadi bahkan Vatikan ini ya, ini latar belakangnya karena ya, jasoda orang dalam ya, maksudnya kayak gitu. Jadi ada Albertus Sugiapranata, dia adalah pendeta asal Jogja. Dia jadi pahlawan nasional. Itu ada filmnya itu. Filmnya namanya Sugia. Dulu pernah di tayangan di salah satu TV nasional di Indonesia ya, TV swasta nasional di Indonesia, sebelum sinetron menguasai apa, sinetron Ku Menangis menguasainya ya. Itu dulu. Ini beliau ini jadi pendeta di Vatikan sana. Ya kan Vatikan ini kan negara, pemimpinnya namanya Paus ya, di tengah-tengah kota Roma ya. Nah, Sugia ini mengusulkan bahwa Vatikan itu sebaiknya menentang penjajahan. Nah, dengan cara itu tadi, mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengecam Belanda. Nah, bahkan Vatikan menjadi negara Eropa pertama loh yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yang pertama tahun 47, 2 tahun setelah Indonesia proklamasi. Lama ya. Nah ini ada Paus ya waktu itu pemimpin Vatikan, ada Soekarno, ada Sugiapranata ya. Ini waktu kunjungan mereka di ibu kota Indonesia gitu, Yogyakarta. Ini sebagai bentuk dukungan bahwa Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia. Iya tadi negara Eropa yang pertama itu Vatikan ya. Untuk yang negara di dunia pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Yang saya disebutkan di pertama tadi? Siapa? Mesir. Nah, Mesir tadi ya. Nah, kesimpulannya adalah materi dari kali ini. Jadi ternyata yang mengecam Belanda, yang mengecam agresi militer Belanda, yang mendukung kemerdekaan Indonesia, itu banyak negara-negara kita. Apalagi tadi banyak yang sepenanggungan ya, ada yang sama-sama banyak yang beragama Islam, bahkan ada yang tadi Vatikan kan bukan negara Islam, itu juga mendukung. Bahkan ada tetangga ya seperti Australia itu mendukung kemerdekaan Indonesia, mengakui dan melaporkan kekejaman Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hal tersebut? Ya, kita harus menjaga hubungan antar negara itu, sama negara itu harus bersaudara, jangan terpecah belah ya. Maksudnya jangan terpecah belah itu jangan berperang ya antar negara. Sebenarnya tadi ini, kenapa kok banyak negara-negara di Timur Tengah ya? Sebenarnya banyak ya, kayak di Lebanon, di Palestina, itu banyak mendukung karena ada
satu Menteri Luar Negeri Indonesia yang waktu itu rajin berdiplomasi ke sana. Yakni siapa? Agus Salim. Nah, Agus Salim itu dia hebatnya gini, dia putus sekolah ya waktu itu, tapi dia bisa 7 macam bahasa. Salah satunya bahasa Arab. Jadi kayak Agus Salim itu dia melobi ke Timur Tengah ya, negara-negara Timur Tengah agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nanti komen di bawah ya. Bye.